Tinggal 5 pertandingan tersisa. Persib Bandung masih di puncak, mengejar sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Liga Profesional negeri ini. Hat-trick gelar juara Liga. Borneo FC di bawahnya, klub Kalimantan yang tampil konsisten. Persija Jakarta mengintip di posisi 3. Di antara ketiga tim ini, siapa yang akan tergelincir duluan di 5 laga terakhir ini? Tapi, stop. Di sini kita tidak akan bicara taktik. Tidak akan bahas formasi. Juga tidak akan debat soal siapa striker terbaik. Karena ada pertanyaan yang bagi kami jauh lebih penting. Pertanyaan yang langsung menyentuh dompet Anda. Saat supporter berteriak di tribun atau depan TV, Ada orang-orang di luar stadion, di pinggiran jalan, yang sedang semeringah menghitung omsetnya malam ini. Jelas, itu bukan pemain, bukan pelatih, bukan juga bos sponsor. misalnya tukang gorengan dan tukang batagor di sekitar stadion Sijalak Harupat. Dagangannya laris meningkat 2 kali lipat. Ini bukan cerita fiktif, ini yang terjadi di luar stadion-stadion Indonesia. Setiap 2 minggu sekali, sepanjang 34 pekan kompetisi. Dan hari ini kita akan bongkar angkanya. Karena data resminya ada, dan angkanya bisa jadi bikin Anda tercengang. Kita mulai dari angka yang paling besar dulu. BRI Super League 2025-2026. Liga yang sedang Anda tonton sekarang diproyeksikan memutar uang hingga lebih dari 10,5 triliun rupiah dalam satu musim. Itu pernyataan resmi yang disampaikan Dirut BRI saat konferensi pers peluncuran Liga Agustus 2025. Mungkin 10,5 triliun rupiah itu angka abstrak. Terlalu besar buat dicerna dompet kita. Jadi, mari kita pecah. Dari perputaran uang itu, riset resmi BRI Research Institute menghitung bahwa liga ini berkontribusi pada nilai tambah ekonomi nasional sebesar 5,93 triliun rupiah. Itu bukan uang yang cuma lewat. Seharusnya itu uang yang nyangkut di tanah, di masyarakat, di Indonesia. Tambahan pendapatan rumah tangga pekerja dari liga ini 2,27 triliun rupiah. Lapangan kerja baru yang terbuka 45.000 orang. Potensi pajak tidak langsung untuk pemerintah 866 miliar rupiah. Perlu Anda ingat, itu data musim lalu. Musim ini angkanya diproyeksikan lebih besar. Penonton di stadion naik 64%. Artinya mesinnya makin kencang berputar. Sekarang kita turunkan ke tanah, ke kehidupan yang Anda kenal sehari-hari. Bayangkan, ada 57.000 orang masuk satu stadion dalam satu malam. Seperti yang terjadi di laga Persija versus Arema di Stadion Utama GBK Februari 2026. Logikanya, 57.000 orang itu pasti butuh makan sebelum pertandingan. Butuh minum, butuh parkir, butuh transportasi. Sebagian mungkin malah butuh penginapan. Mari kita hitung kasar. Kalau rata-rata satu orang keluar 50.000 saja di sekitar stadion, itu belum termasuk tiket. Maka satu laga Persija di GBK malam itu sudah menggerakkan hampir 3 miliar langsung ke tangan pedagang jalanan. Satu malam, satu pertandingan, 3 miliar. Dan itu terjadi 9 kali dalam sepekan. Karena ada 9 pertandingan di setiap pekannya. 306 pertandingan total sepanjang musim. Kota-kota di seluruh Indonesia, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, Ternate, Solo, Semarang, Jepara. Semuanya merasakan denyut ekonomi yang sama. Ini bukan Liga Jakarta sentris. Ini liga yang menghidupkan ekonomi dari barat sampai timur Indonesia. Jangan lupakan juga yang satu ini, yang sering luput dari perbincangan. Musim ini, Persib Bandung sebagai juara liga main di AFC Champions Liga Asia. Dari berlaga di kompetisi Asia itu, Persib sudah mengantongi lebih dari 8,9 miliar, belum termasuk hak siar dan sponsor. Uang dari Asia masuk ke Indonesia, ke klub, ke pemain, ke staf, ke pajak, ke daerah. Lingkaran uang itu nyata. Dari 10,5 triliun rupiah yang berputar itu, Berapa yang sampai ke pedagang di Bandung yang jualan di luar GBLA? The driver ojol di Samarinda yang mengantar supporter Borneo FC ke stadion. ke ibu-ibu warung makan di sekitar Stadion GBT Surabaya. Sekarang kita amati data dan faktanya.
Dari setiap rupiah yang masuk ke liga ini, ada hierarki yang sangat jelas. Level pertama, pemilik hak siar. Level kedua, sponsor utama dan sponsor pendamping. Level ketiga, operator liga dan manajemen klub. Level keempat, pemain dan staf teknis. Dan yang paling bawah, di pinggir jalan, di tempat parkir, di warung makan sebelah stadion, bisa jadi ada kita. Poinnya begini, BRI Super League bukan sekedar kompetisi sepak bola. Ini mesin ekonomi yang menggerakkan puluhan ribu kehidupan di seluruh penjuru Indonesia.